Benar atau enggak Mas Ken menganut aliran satanisme? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ren Manalu di acara Ojol Misteri. Nah, untuk para sahabat ojol, untuk video kali ini saya telah mendatangkan narasumber. Di sini ada Mas Ken. Mas Ken, selamat malam Mas Ken. Selamat malam Mas Rian. Sehat Mas Ken? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Mas Ken. Biar kata kita ada masalah permasalahan macamnya, yang penting kita sehat Ya, dulu ya Mas Ken ya. sehat, yang penting. Ya, mungkin para sahabat ojol penasaran siapa ini Mas Ken dan asal muasalnya itu gimana sampai Mas Ken bisa ada di sini. Ya. Jadi emang para sahabat ojol yang udah tahu di beberapa video kita sebelumnya, emang saya sendiri memang selaku driver online. Nah, berhubung saya punya acara ojol misteri, nah saya selalu menanyakan seputar pengalaman mistis yang pernah penumpang saya alami. Jadi saya sambil narik, sambil saya tanya, misalnya selamat malam Pak, Bu, ngobrol segala macam, kira-kira pernah nggak mengalami suatu pengalaman mistis. Nah, kebetulan pada saat itu Mas Ken memesan layanan driver online ya, Iya. ojek online ya. Nah, itu Mas Ken itu dari, kalau nggak salah, dari Bintaro Pondok Indah ya. Pindah ya. Nah, pada saat itu saya biasa memancing obrolan yang ke arah mistis, ternyata kena dan cukup parah juga nih para sahabat ojol. Di situ ada terbesit pikiran saya untuk menanyakan suatu hal yang emang lagi tabu juga sih di masyarakat. Kebetulan Mas Ken ini emang narasumber yang pas banget cocok untuk tema kita kali ini, yaitu temanya adalah aliran satanis ya, aliran satanis sahabat ojol gitu. Dan kebetulan Mas Ken sendiri memang pernah mengalaminya gitu. Nah, sebelum kita ke pembahasan intinya, sebenarnya saya pengen tahu dulu nih sama para sahabat ojol, Mas Ken itu sosok yang seperti apa sih, sama latar belakang Mas Ken? Latar belakang saya di tahun 2020 mendirikan band metal dan sampai sekarang saya masih aktif di lingkup keperawatan. Saya sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di bagian isi darah atau hemodialisa. Oh, jadi Mas Ken perawat sambil band metal. Band metal ya. Oh, bukan terpisah band metal baru perawat, tapi Band campur. band metal dulu, baru saya berkecimpung di dunia keperawatan di medis. Oh, untuk saat ini masih di band metal atau masih di keperawatan? Band metal itu sudah vakum sekitar 2018 atau 2019 akhir lah. 2019 akhir vakum. Nah, untuk sebelum ke pembahasan intinya juga, karena kita juga udah tahu latar belakang Mas Ken, kita pengen tanya dulu nih Mas Ken seputar pengalaman mistis gitu, karena berhubung Mas Ken juga pernah bekerja di rumah sakit gitu. Mungkin menurut sahabat ojol yang pernah mengalami, kebetulan saya sendiri juga, itu rumah sakit memang identik dengan Hal gaib ya. Ya, hal-hal gaib. Jadi rumah sakit itu identik dengan hal-hal gaib ya para sahabat ojol. Pernah nggak Mas Ken mengalami pengalaman hal-hal gaib? Pernah saya pertama kali saya dinas ya, pertama kali masuk ke dunia keperawatan. Saya dinas malam tuh ceritanya, saya dinas malam sekitar jam 1 malam, saya istirahat keluar untuk ngerokok. Biasalah kalau anak laki ngerokok ya asem ya. Saya ngerokok itu masih di lubang rumah sakit, di taman, ada taman itu dia bersebelahan dengan gedung yang ada tingkatnya, gedung bangsal yang bertingkat. Di situ ada jendela, saya ngerokok dekat situ, saya ngeliat sosok wanita. Wah, sambil saya ngerokok, saya ngeliat merhatiin wanita cantik berbaju putih. Saya tidak sadar itu gaib ya. Saya ngerokok, di situ saya tawarin, sini daripada ngeliatin mending ngerokok aja sambil ngopi nih, turun aja, saya begitu kan. Diem aja, saya tawarin lagi, ngerokok gak? Sini turun ke bawah, kalau mau ngerokok. Saya bilang gitu, kok nggak ada respon. Saya lari tuh ke atas, ada di tempat saya ngerokok itu ada tangga untuk ke ruang station atau bagian keperawatan di situ. Saya nanya lah sama rekan perawat, rekan sejauh saya, bro, itu di ruang isolasi ada orang, ada cewek cakep. Kagak ada. Ah bener kagak ada. Tadi gua ngeliat cewek di jendela itu lagi lagi ngeliatin gua di bawah, lagi ngerokok gua di bawah. Kagak ada, coba lu periksa dah. Saya periksa ke ruang isolasi, ternyata nggak ada itu sok wanitanya. Ternyata itu ruangan kosong, nggak ada penunggunya, nggak ada pasiennya itu. Berarti saya lihat itu, saya cerita, saya balik langsung saya turun lagi ke bawah.
gitu kabur. Padahal nih Mas Ken nih. Iya. Padahal sahabat ojol nih, ini cukup menarik juga nih. Mas Ken malam-malam ngerokok ketemu wanita, Iya, wanita itu cantik aja. ya. Kalau saya pribadi mungkin sahabat ojol, jangankan itu makhluk astral ya, kalau istilahnya makhluk gaib gitu ya. Iya. Mungkin manusia beneran aja sendiri saya udah malas. Saya udah pasti negatif thinking, berarti Iya. Mas Ken keberaniannya tuh Ya cukup- lumayan ya mentalnya. Mungkin dari pengalaman saya sebagai band metal kan agak-agak apa ya, kental dengan hal mistis ya, sudah terbiasa juga. Jadi Mas Ken tegur itu. Iya, saya tegur itu. Terus Wah, berantakan itu Iya. Mas Ken. terus ke abis itu kan sekitar jam 1:30 saya turun, saya ceritakan ke teman mereka saya. Malah saya diketawain itu. Diketawain, masa iya lu kayak gitu kan? Ada penampakan. Saya tidur lah ceritanya tuh. Jadi gue istirahat tidur dan gantian ya. Saya tidur. Udah saya tidur itu, saya berasa ditindih atau reprep ya bahasanya ya. Ada sosok Reprepan. ya, sosok wanita itu yang tadi tuh yang saya lihat. Dia mau meluk saya, posisi saya lagi tidur, saya mau meluk. Saya istighfar, saya minta tolong tuh. Tolong. Yang saya posisi sadar tuh. Kelihatan bahasa saya sadar. Saya tolongin gua, dia mau ninggin gua nih, saya bilang gitu kan. Kagak ada yang respon teman-teman saya nih tolong, nggak ada yang respon. Dan saya istighfar di situ ada sosok kayak sesepuh gitu tuh, kayak sesepuh, dia pakai Orang baju tua. gamis ya, orang tua gitu modelnya. Orang tua pakai baju gamis, pakai sorban warna putih, bercahaya, saya istighfar. Ternyata pas sosok itu kakek-kakek itu datang, langsung tuh kuntilanak itu ya, apa bahasa ini ya, wanita ini cantik itu mental dari tubuh saya, agak-agak tuh langsung mental gitu. Itu Saya waktu langsung, pas saat dinas dan ketiduran di rumah iya, sakit. rumah sakit di numpang istirahat tuh. Di situ, wah mental. Saya bangun, saya bilang, "Gua minta tolong, gak ada yang tolongin." "Ya lu orang tidur pulas." Gitu posisi katanya. Astagfirullahaladzim, saya mengalami apa itu kan? Waduh, saya bilang, itu baru pertama kali saya dinas malam itu, masih awal-awal di dunia perawatan gitu. Waduh, pengalamannya. Brengsek juga ya temen-temennya ya. Iya. Mas Ken lagi sibuk sama rep-repannya. Iya, nggak ada yang sadar, teman-teman tuh menganggap saya lagi tidur. Mungkin saya dibawa ke alam gaib ya, alam bawah sadar kan. Ya, tapi emang kalau Mas Ken untuk rep-repan ya, jangan untuk di Indonesia sendiri ya, mungkin para sahabat ojol juga pernah mengalami itu rep-repan gitu ya. Iya. Saya sendiri juga pernah mengalami masalah rep-repan, jadi seperti kita tidur di timpa malfaus terus kita gelagapan gitu. Iya, mungkin seperti itu ya. Cuman yang bedanya tadi cukup menariknya dan hampir lucu. Mohon maaf, saya sebenarnya tadi hampir ketawa Iya. ketika Mas Ken cerita begitu tidur berhalusinasi rep-repannya ada wanita yang tadi saya lihat yang itu tadi sebelumnya. pas Kenneth yang cantik itu Iya, di ban Mas saya Ken. yang mau memeluk itu. Waduh, saya kok mimpi jorok itu Iya, tadi. dia kayak memeluk itu posisinya. Memeluk tapi kayak bukan memeluk dalam artian untuk memeluk apa ya, ini ya, tapi untuk kayak mencekik gitu, mencekik. Itu tuh. Waduh, saya besok paginya, saya nggak cerita, malah diketawain sama teman-teman saya itu. Pada kurang ajar memang teman-temannya, perawat tuh. Terus pengalaman apa lagi tuh selain Ya. ketemu wanita, terus rep-repan tuh yang cukup ekstrim Iya. juga ya. Pernah ada pengalaman Pernah apa? juga tuh sewaktu saya berdinas malam juga ya. Saya berdinas sekitar 3 orang tuh saya dinas kan. 3 orang ya, mereka gantian tidur tuh. Gantian tidur. Jadi posisi itu kan ada station, ada kita menggelar tiket lah pada mereka pada tidur, saya sembari main game, sembari menjaga pasien. Di situ sekitar jam 1:30, kalau nggak salah 2 malam, pasien minta tolong. Mas, tolong. Kenapa Bu? Saya samperin, saya sebelum samperin saya panggil tuh, kenapa Bu? Tolong mas, sini Mas. Saya kira ada impulsan habis atau terjatuh gitu ya, saya samperin. Ternyata Mas, samping saya ada pocong Mas, loncat. Ternyata ya ibu itu ngelihat sosok pocong di sebelah bednya. Bed ibu itu ada di sebelah pojok di nomor 4, kan ada sekitar 4 bed ya. Di nomor 4, bed 1, bed 2, bed 3, bed 4, dan bed itu kosong semua, cuma ada ibu itu doang di bed 4 di paling pojok dekat jendela. Tapi itu pada saat kejadian itu yang mohon maaf Mas Ken, saya potong Iya. dikit itu
ketika ibu-ibu itu teriak, Ya. kebetulan cuma Mas Ken dong yang jaga Ya, sendirian yang apa mereka pada tidur, kasihan, pada kasihan kan Jadi, ganti-gantian posisi kita si tidur. ibu-ibu itu kan biasanya kan mohon maaf nih kalau di kamar, saya ingin meluruskan Ya. sendiri nih, mungkin para sahabat ojol juga ingin menanyakan gitu ya, untuk cerita Mas Ken ini benar atau enggaknya gitu ya. Nah ini mohon maaf Mas Ken, saya meluruskan, biasanya kan kalau di rumah sakit kan ada pencetan tuh yang buat keperawatan. Ya, pencetan Si- itu si- mati posisinya. Jadi si ibu itu teriak Ya, langsung iya, dari langsung ruang teriak. kamarnya. Posisi itu mati. Berarti Jadi emang terkenal kalau di ruangan saya ya, khususnya ruangan saya itu ya horor lah, agak-agak horor. Soalnya kan banyak yang kejadian misteri, yang banyak yang meninggal juga di situ, di mana di tempat ruangan saya. Terus serem habis juga berarti ya, sampai dia teriak Iya. misteri seperti itu. Mas, kita tolong, saya samperin. Ada loncat-loncat mas, ada loncat sebelah saya. Nggak ada bu, coba saya kan di gorden posisi setengah terbuka gitu kan. Nggak ada bu ini sudah kosong. Itu ada yang loncat, pocong mas. Nggak ada bu, ini kosong bednya. Saya ngeliat mas, katanya pocong. Mas cek kemana-mana ya, temen saya ya, jangan tidur ya. Enggak bu, saya di apa namanya di nurse fashion ya bu. Kalau misalnya ini kalau udah apa-apa panggil aja saya lagi. Ibu itu ternyata nggak tidur, posisinya masih apa ya, masih sadar ya, masih melek gitu ya. Untuk tidur, habis itu teriak lagi, mas tolong, kenapa bu? Itu mas, ada jendela, ada yang ngeliatin saya. Ya, emang posisi itu ordeng nggak ditutup ya, kan kita ada taman ya. Itu ada wanita mas, tolong mas, ngeliatin saya, serem banget mas, saya takut mas. Udah begitu dia ngomong takut, saya tungguin tuh di situ sampai dia tidur. Saya saya ambil bangku sambil meja gitu kan, sembari saya ngeliatin kondisi ibunya kan, takut terjadi apa-apa kan. Saya perhatiin aja. Akhirnya ibu itu tertidur tuh, posisi tertidur. Nah saya balik lagi ke nurse station, kondisi teman-teman juga masih pada tertidur tuh. Terus ibu-ibu itu ketika kalian teriak lagi, mas tolong mas, ada anak kecil lagi larian. Itu sekitar jam 4 pagi posisinya. Tertidur larian mas, itu di bawah tempat tidur depan, dari posisi depan tempat tidur saya masih ada satu space lah buat orang jalan gitu. Itu larian katanya. Bu nggak, ya bener aja bu, orang ada anak kecil kalau di sini kayak gitu kan. Esokan harinya saya kembali itu konsulin ke dokter spesialis kejiwaan, takut ada gila ya terganggu apa psikisnya ya, takutnya ya kan karena penyakit tersebut kan. Setelah dikonsul di kejiwaan itu ternyata tidak ada gangguan jiwa, emang normal, murni kejadian mistis. Nah habis itu karena ibunya kondisi bed masih kosong kan, akhirnya tuh saya pindahkan tuh bed itu, besoknya saya dinas berikutnya saya pindahkan ke tempat tidur yang dekat sama nurse stationnya, nggak di pojok lagi, di bed 1. Jadi si bed yang tempat pocong Ya itu dipindah posisi ibu pasiennya itu saya pindahkan dekat nurse station, dekat tempat saya jaga. Karena ada ya, pindah bed aja, pindah tempat tidurnya. Kan di situ kan masih ada ruang tempat tidur kosong, saya pindahkan ke situ ibunya biar kepantau. Kondisi emang cuma satu pasien doang situ. Saat itu kan emang ruang rumah sakitnya lagi kosong ya, lagi sepi, khususnya ruangan saya. Cukup menarik juga Ya. sahabat ojol nih. Untuk pengalaman emang di bangsal rumah sakit Ya, sahabat mungkin ojol karena emang. kan ada apa ya, Cukup energi gaibnya kan, yang banyak korban banyak yang meninggal di situ juga ya kan. Banyak cacat jin-jin yang mengganggu, yang menyerupai sosok-sosok yang pernah meninggal di situ juga. Wah, cukup menarik juga nih Mas Ken. Ya, sahabat ojol, itu adalah sebagian dari cerita pengalaman mistis Mas Ken ketika bekerja di rumah sakit gitu ya. Mungkin Khususnya di ruang isolasi. Iya, di ruang isolasi ya. Mungkin kalau terpanjang mungkin masih banyak juga ya. Iya. Untuk masalah ini kan hal Iya, mistis di rumah sakit. ya. Cuman berhubung mungkin ya para sahabat ojol udah pada nggak sabaran untuk masalah satanisme, maka kita langsung tanyakan aja dong Mas Ken. Ini Mas Ken, sebelumnya nih saya mohon maaf nih, saya mau menanyakan ini tanpa mengungkapkan rasa hormat saya, mudah-mudahan Mas Ken tidak tersinggung ya, karena memang juga kita panggil ke sini Mas Ken udah tahu topiknya apa, dan para sahabat ojol juga udah menunggu ceritanya apa. Saya ingin bertanya nih sama Mas Ken.
itu benar atau enggak Mas Ken menganut aliran satanisme? Ya, dulu saya menganut aliran satanisme di sekitar tahun 2010 sampai dengan 2018 akhirnya. Di situ. Terus saya di situ kan karena dari ini ya, dari band metalnya ya. Band metal itu, band metal saya yang saya garap itu mengikuti kepercayaan tentang satanisme. Wah, jadi menarik ya. Emang udah beredar juga ya Mas Ken, terus di apalagi zamannya kita ya sahabat ojol di dunia maya untuk masalah berita satanis itu di YouTube juga masalah tentang kiamat, hubungan kegiatan satanis, penyembah dajjal dengan ketenaran, ke sekte-sekte ya terlarang. sekte-sekte terlarang dengan Semuanya itu berkaitan iya dengan tatanan dunia baru. dunia baru juga ya. Saya ingin bertanya juga, mungkin sahabat ojol juga banyak yang dipertanyakan, di antaranya ada satanis itu kan berkaitan dengan angka 666 atau 999, 66. bukan 99. 66. Terus satanis juga saya pernah baca di beberapa artikel itu kalau nggak salah ada namanya simbol pentagram juga. Pentagram kita kembali. Terus ada juga materinya itu temanya itu yang seperti iblis tapi berkepala kambing, ya. berkepala kambing bersayap ya. Itu disebut dengan Baphomet. Oh itu namanya Baphomet. Ya, dewa Baphomet, dewa tertinggi atau Tuhan lah kalau di ajaran satanisme. Kira-kira Mas Ken bisa jelasin nggak dari yang itu dulu aja, yang 3 itu dulu? Ya, 66 pentagram dengan siapa itu Baphomet? Baphomet ya. Ya, siapa Jadi sebetulnya di ajaran satanisme itu 66 itu adalah wujud terjadinya perang salib. 66 itu Perang salib. Tahun-tahun atau tanggal terjadinya perang salib. 666 atau wujud kepercayaan ya, simbol kepercayaan terhadap Tuhan ya, itu dari Tuhan itu Baphomet ya, iblis bisa disebut dengan Baphomet atau Lucifer biasanya orang awam yang mengetahuinya ya. Baphomet atau Lucifer itu berwujudnya ya seperti badannya manusia berkepala kambing dan bersayap api. Lalu dia memakai kalung berbentuk pentagram Pentagram yang bintang balik. Itu bintang sebetulnya perlambangan Tuhan, perlambangan Tuhan dibalik, jadi terbalik. Dan di situ juga ada di lambang itu ada bahasa Ibrani ya, ada bahasa Ibrani ya untuk mengikat roh-roh halusnya. Lalu di situ juga ada namanya salib antikristus. Antikristus itu salib kebalik. Oh, salib terbalik ya. Kebalik itu perwujudan kita kan di ajaran satanisme itu antikristus ya, untuk kebebasan untuk memilih jadi diri kita sendiri tanpa adanya kepercayaan agama, kepercayaan Tuhan gitu. Begitu. Jadi 3 itu sebenarnya kalau untuk diperjelaskan rinci itu emang sebenarnya 3 itu berkaitan ya. Intinya mah itu juga berarti ya, kan. intinya Si 66 si pentagram itu kan biasanya di bawah tuh dia ya, pakai darah, untuk pakai lilin dengan ya, simbol-simbol. Si ya. Baphomet itu di atas. Di atas. Ya. Di sampingnya itu saya baca di artikel ada salib terbalik ya. Ya, itu melambangkan antikristus atau ketidakpercayaan terhadap Sang Masih lah, Yesus ya. Jadi kalau saya lebih paham lagi nih, mohon maaf nih Mas Ken karena saya emang ojol gitu ya, kurang paham juga. Saya berusaha menyimpulkan yang menurut saya, mungkin menurut sahabat ojol juga. Jadi antara mohon maaf salib terbalik, pentagram, 66 dan Baphomet itu ya intinya satu memang kegiatan satanis untuk ritualis. Nah sebelumnya saya mau tanya sendiri, mungkin sahabat ojol juga pada penasaran kali, siapa sih pendiri agama satanis itu, aliran kepercayaan satanis itu? Kepercayaan satanis itu diawali pada zaman Mesir kuno ya. Udah ada kan satanis itu kan identik dengan Injil ya, ilmu kegelapan. Firaun ya. Firaun itu kan sebetulnya kalau di Illuminati adalah Dajjal pertama kali. Dajjal yang pertama. Firaun itu. Dia di Firaun itu menyembah namanya dewa Lucifer, dewa Ra, itu kan dewa pangan. Sama Baphomet semua itu. Jadi di abad tampau sudah ada. Sementara pendirinya yang bisa kita bicarakan di itu pada dunia ini tahun, kalau nggak salah ya tahun 1987
kalau nggak salah itu pendiri gereja Satanisme bernama Anton Levi. Anton Levi. Ya, itu pendiri gereja Satan pertama kali di Victoria, Amerika. California, Mak, di California. California, Amerika ya? Wah iya benar-benar. Kalau nggak salah dia botak ya? Ya, dia botak, ada jenggot itu ya. Itu Apa semua orang yang botak dan berjenggot itu? Ya, enggak juga. Ya. Ini mau namanya sama Muncul bahagia, Muncul botak sama jenggot saya cuma bercanda aja. Lalu dia di sana itu merekrut ya kalangan-kalangan artis seperti ya Donna, artis Madonna, terus banyak banget lah yang mengenai Satanisme. Oh jadi emang sebenarnya itu satanis yang merekrut artis-artis itu apa memang artis-artis itu sendiri yang datang Artis itu sendiri? datang untuk pertama kan yang ditawarkan di Satanisme itu pertama kan popularitas, kejayaan atau kekayaan dunia. Apa ya namanya? Kalau di Indonesia maksud hampir mirip dengan pesugihan ya, kan, cuman hampir mirip. tujuannya beda ya. Kan kalau pesugihan kan hanya jin ya. Jin, masang Jin, susuk, masang intinya susuk. walaupun ketenaran juga, cuman ini jauh lebih beda nih. Beda lagi kalau Baphomet itu kan langsung ke Tuhannya apa ke dewanya tertinggi, iblis paling tertinggi. Jadi saya pahami di sini kalau untuk pemujaan itu mungkin sahabat Ojo juga mengetahui pemujaan itu kan semacam suatu individu yang sudah memiliki agama, Ya. dia menyimpang ke upacara pemujaan itu, sementara dia pun sendiri masih memeluk agama itu. Sedangkan kalau satanisme itu benar-benar keluar dari ranahnya mereka kan, benar-benar dari ranah agama. benar-benar dia memiliki pegang teguh agama itu berarti. Ya disebut kalau kita kan disebut dengan agama Satanisme ya. Jadi disebut apa di kalangan ada disebut agama. Jadi di aliran apa ya di Berarti dia ini dong, berarti kagak melenceng ya. Karena memang dia memeluk agama itu dan Tuhan itu berarti kagak melenceng ya. melenceng lah kan kita sembahkan hanya Tuhan ya kan. Oh iya. Sedangkan ini kan iblis kan kekuatannya kan Negatif lah ya. Di situ sebelum masuk ke sebelum perekrutan yang semua anggota diwajibkan ada pembayaran juga. Oh jadi si artis-artis itu yang itu iya. mereka nggak sembarangan, kita nggak sembarangan untuk merekrut anggota-anggota. Jadi ada semacam kontrak gitu Ya ada perjanjian khususnya. Jadi siapa yang mau ditenarin juga harus bersumbangsi lah istilahnya untuk kegiatannya satanisme itu. Contohnya misalnya ada satu artis ya mau ngikut, kita harus melakukan pendaftaran dulu. Nah, kita melakukan pendaftaran, kita bukan ya apa ya seperti bentuknya seperti apa ya kartu anggota ya, seperti kartu anggota. Di situ kita nanti mengucapkan janji itu kan janji yang inti janji cara ritual itu adalah pertukaran jiwa. Lalu kita akan mengikuti ritual satanisme. Lalu nanti pertukaran jiwa. Itu nanti kita dibaptis dengan darah, dengan ritual darah. Nah, habis itu nanti kita dikasih kitab yang disebut dengan satanisme Bible. Satanisme Bible. Jadi ya. Emang suatu agama ya para sahabat Ojo itu rata-rata memiliki buku kitab sucinya sendiri. Berarti di satanisme ini ada juga ada pedomannya. Pedoman atau kitab suci itu? Ya kalau kita bilang kalau yang menganut aliran satanisme itu kitab. Oh kitab percaya. Ya, percaya. Itu tuntunan cara semuanya ada perintah kita menurut. mencihir. Yaitu kita di satanisme itu kita bisa mencihir orang, mensantet untuk apa ya, minum pelet lah, apalah untuk kejayaan, popularitas bisa di situ ditawarkan oleh satanisme. Tapi ya ada perjanjiannya, nggak sembarangan kita bisa masuk. Karena kan kita bersifatnya tertutup ya, betulnya gerakan bawah tanah. Itu untuk kitabnya sendiri setiap anggota satanis itu punya atau hanya ibaratnya, mohon maaf saya menyimpulkannya, pemimpinnya saja? Enggak. Jadi setiap anggota nanti kita dikasih kitab namanya satanisme itu. Jadi setiap anggota itu punya ya? Punya. Mas Ken nggak bawa? Dibuang sudah dibakar-bakar semua sih, alat ritual saya dibakar, jadi ada satu kejadian juga. Nanti kita cerita. Oh iya. Berarti ya sayang sekali ya sahabat Ojol nih. Coba kalau misalnya Mas Ken bawa juga, mungkin para sahabat Ojol pengen tahu tuh apa isi kitab itu. Mungkin di next video kita nanti kita akan cari tahu isi dari
ini dari kitab Satanis itu ya, Ya. Satanis Bible ya. Satanis Bible. Nah itu udah tentang masalah ritualnya dengan perekrutannya. Nah saya pengen tahu nih, yang mengajak kan pasti ya, ketika seseorang masuk ke suatu golongan itu kan jarang sekali ada timbul dari niat sendiri, pasti kan ada yang mengajak kan. Ya, Itu terlepas- siapa yang mengajak terlepas Mas dari itu kan kita pendirian grup band kita kan aliran metal ya. Kita juga nggak sembarangan, wah kita pengen masuk nih, tapi kita nggak tahu makna itu apa, makna satanisme itu apa. Jadi kita mendirikan band black metal ya. Beda juga death metal, black metal beda aliran ya. Kita alirannya black metal langsung jadi setiap lirik kita itu berisi tentang pemujaan terhadap dewa Baphomet. Lalu di situ kita baca-baca juga artikel-artikel tentang band satanisme. Terus lalu kita baca-baca artikel tentang apa cara pemuja setan itu seperti apa, cara merekrutannya seperti apa, cara pendaftaran seperti apa. Kita mempelajari itu sama kelompok band kita. Dan di situ saya di Bandung saya bertemu dengan sekte Bandung ya, di tempat Di Bandung. band metal itu. Ya, band metal itu kita saat ada pentas gitu kan. Nih, lu kalau mau cepat naik ya kan pamor lo ikut aliran satanisme itu lu bisa membuat euforia para penonton lebih gila lagi, bisa lebih fans lagi sama lu. Nah, setelah itu saya dengan kawan-kawan saya mendatangi satu tempat ritual ya satanisme. Itu diajarkan dan cara pemanggilan seperti apa, cara perekrutan seperti apa. Oh jadi awal mulanya itu ya, Ya. dari band metal terus ke iniannya lagi sampai perekrutan sampai diajarkannya itu berarti Di berkecimpung region Bandung kan, jadi setiap negara itu banyak kumpulannya juga. Di satanisme juga banyak cabang-cabangnya. Nanti saya bakal jelas tuntas di sini. Saya dulu pernah dengar nih Mas Ken, waktu zaman saya SMP juga tuh bukan black metal sih, tapi lebih ke musik ini, mungkin sahabat dulu juga tahu, pernah dengar nggak musik underground Ya, yang dilarang beras sama guru sama orang tua gitu. Underground Itu maksudnya itu ya, black metal dan underground ada, sama. ya banyak juga cabang-cabangnya kan. Underground tuh banyak, ada black metal, ada gotik hampir sama lah dengan black metal, satu tujuan, cuman kan beda frekuensi suara nada dan alirannya. Lalu ada punk kan, kalau punk kan identik dengan ideologi atau ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitar, pemerintah, kritik sosial kan, atau juga sama seperti itu. Ya, tadi kan berarti kan saya udah nanya sama Mas Ken siapa yang mengajak, berarti kan jawabannya itu ketika Mas Ken berkecimpung di dunia black metal ya. Black metal. Terus saya ingin menanyakan lagi, mungkin sahabat Ojol juga penasaran, itu ada kapan itu kan dalam arti untuk aliran satanisme ya sahabat Ojol, Mas Ken, untuk setiap agama itu kan mereka punya tuh semacam hari rayanya sendiri tuh. Kalau kira-kira untuk ukuran satanisme nih, saya nggak mau nyebut satanisme ini agama karena akan kontroversi juga ya. Saya menyebut ini sekte ya, jadi sekte terlarang. kira-kira untuk sekte satanisme itu dia punya hari raya sendiri nggak? Kita biasanya nggak ada sih untuk hal itu. Cuman ada perkumpulan tiap bulannya kita berkumpul untuk membahas kedepannya seperti apa pergerakannya untuk doktrin orang-orang awam untuk merekrut nih siapa yang mau bergabung di satanisme. Oh gitu. Itu juga ada ritual lagi sebelum kita manggung juga mas. Kita sebelum manggung kita ada ritual khususnya, pemanggilan Baphomet dulu sebelum manggung, agar saat kita manggung kita merasa Mohon doa buat lancar gitu ya. Kalau di agama kita ya, agama Islam nggak lancar lah, minta kepada Allah. Kalau kita akan menyembah kepada Baphomet. Jadi sebelum kita manggung, kita siapin dulu tuh darah kambing, darah ayam. Itu cara pemotongannya juga ada pemotongan khususnya. Kita darah kambing itu kita potong seperti potongnya itu sadis, benar-benar sadis. Potongnya itu kita benar-benar dimutilasi. Kita ambil kepalanya. Pemotongan secara normal kan hanya darah keluar langsung ini kan, kita darah potong kita tampung di kuali ya, seperti kuali emas ini.
koin emas kita potong benar-benar, kita potong sampai benar-benar putus itu. Masih kondisi kan kalau kita kan kalau orang awam memotong kan dikasih jeda kan untuk dia untuk bernapas, pokoknya kita benar-benar siksa, kita benar siksa tuh kan, itu hewannya siksa, kita ambil ditampung di wadah gitu, nanti wadahnya itu kita bacakan mantra, lalu kita minum, kita sifatkan ke badan kita, tubuh kita seperti air kodi maaf ya, ada dan seperti air suci lah. Oh, ya mungkin sahabat aja juga penasaran nih, saya juga penasaran nih. Mungkin ini kita akan, saya pribadi kepikiran untuk menanya tempat tanya ini, cuman ini bentuknya bebas ya, Mas Ken mau jawab atau enggak ya. Nah, mungkin para sahabat aja penasaran, saya juga penasaran. Masalah mantra tadi, Mas Ken, bisa nggak Mas Ken utarain mantra manggil? Karena para sahabat aja saya penasaran nih, mantra tuh seperti apa tuh? Nggak bisa ya, cuman kalau masalah bahasanya ya, bahasanya tuh bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Nggak bisa Mas Ken contoh waktu itu doanya apa gitu? Saya juga udah udah lepas ya, jadi nggak berani tuh ya, ngomong mantra gitu. bahasa Ibrani kuno. Oh jadi gitu ya. Ya udah nggak apa-apa para sahabat ojol, jadi mungkin di next PR kita itu dua, kita akan mencari isi mantra para anggota satanis, terus bentuk dan kitab satanis Bible itu seperti apa. Nah, untuk saya ingin menanyakan lagi beberapa pertanyaan lagi nih, yang untuk masalah seputar kegiatan satanis ya. Nah, satanis itu nah tadi sempat Mas Ken sebelum saya tanya, Mas Ken udah jawab sih sebenarnya. Kegiatan pusat besar di Indonesia ini mungkin sahabat aja pengen tahu juga, saya juga pengen tahu kegiatan pusat besar kegiatan satanis itu ada di daerah mana, bisa disebutin terperinci atau sama-sama kan nggak masalah. Sebetulnya kita regionnya terbanyak ya, di Bandung ada, di banyak tersebar di Indonesia, cuman kan kita nggak terekspos. Cuman secara nggak langsung nih, kalau orang-orang awam ya yang mendengarkan musik-musik itu, sebetulnya kita sudah didoktrin oleh penganut yang mengikuti ajaran satanisme. Sebetulnya entah itu lagu-lagu Korea pop, entah itu lagu-lagu yang lagi ngetren sekarang, itu sebetulnya ada unsur satanisme di dalamnya langsung. Yang artis tersebut mengenal satanisme pasti akan memasukkan unsur tersebut, entah itu simbol persyaratan ya, persyaratan perjanjiannya. Karena jadi, kan kita tidak sadar penonton yang menonton itu dan terdoktrin, walaupun itu kan sekilas ya, dan klise aja ya. Karena kan tujuan iblis itu kan apa sih? Untuk menyesatkan umat manusia kan. Nah itu dia, iblis itu menyuruh kita lah, kaum satanisme, penganut satanisme, untuk merekrut sebanyak-banyaknya pengikut untuk di neraka nanti itu ya. Jadi itu banyak mas legenda-legenda seperti contohnya anggota Freemason, Illuminati itu sebetulnya satu tujuan. Itu udah ada di Indonesia itu? Ada Indonesia. Di Indonesia itu udah dari abad lalu banyak anggota Freemason. Freemason itu adalah satu anggota rahasia yang menguasai perekonomian global dunia. Itu dikuasai oleh mereka semua ya. Sedangkan kalau Illuminati kelompoknya itu udah ada pada zaman Firaun juga. Cuman pada tahun, saya lupa tuh tahunnya, sudah dimusnahkan karena konflik antara umat Kristen dengan anggota Freemason. Dengan anggota Illuminati akhirnya dimusnahkan. Lalu sekarang udah mulai bangkit nih. Apa sih tujuannya Illuminati dan Freemason itu? Untuk membuat tata dunia baru dan new order. Jadi mereka membuat propaganda, Mas. Propaganda. Ya, propaganda. Kalau contohnya Illuminati ya, Mas Ken. Saya kan ojol nih. Ya. Kurang paham propaganda itu apa sih maksudnya? Apa ya? Biar saya ngerti juga. Mungkin ada para sahabat ojol juga yang nggak ngerti ya. Ya, membuat doktrin lah, pemikiran baru bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu satu cuma Baphomet dan beda komunis yang satanisme beda. Kalau Illuminati nanti dia membuat namanya, dia akan menyambut, dia tujuan satu, untuk menyambut kedatangan Dajjal. Kalau kita kan dalam umat Islam kan akan menyambut Isa Al-Masih ya. Nanti dia akan menyambut kedatangan Dajjal. Kenapa sih dia menyambutnya tuh? Karena nanti di akhir zaman mau kiamat itu, Dajjal itu akan memberikan kekayaan. Kekayaan. Jadi dikatakan
aman. Sekarang masih banyak mas di luar negeri itu banyak menyambut kuil-kuil. Di Indonesia juga lebih banyak lagi menyambut kuil-kuilnya untuk mendatangkan dajjal. Jadi ini para sahabat ojol ini cukup berbahaya juga ya para sahabat ojol, karena yang kita tahu sendiri di Indonesia itu khususnya ketika ada aliran agama yang melenceng sedikit seperti yang belum lama ini yang mengaku nabi baru di agama Islam dengan aliran-aliran baru itu pengikutnya banyak, tapi cepat terendus dan cepat istilah digerebek sama warga dan diselesaikan secara ranah hukum. Sementara ini tuh menurut Mas Ken nih para sahabat ojol ini udah banyak di masyarakat tapi nggak kejamah sama sekali, orang nggak melihat, berarti cukup bahaya juga ya. Karena apa ya, kita fisiknya underground juga kita di apa ya diamankan oleh pemerintah itu sendiri. Nah begini para pemirsa, sebetulnya Indonesia itu di Saya selaku ojol mungkin memang berhubung karena kebutuhan juga ya. Mungkin semua ojol juga pernah mengalaminya. Kadang kita narik itu demi anak istri, demi suap nasi itu sampai malam gitu ya. Kadang juga ada istilah ojol mengatakan itu demi sebongkah berlian ya. Mungkin sahabat ojol tahu kali bahasa sebongkah berlian itu apa ya. Jadi saat itu saya mengantar penumpang ke salah satu klub di daerah Jakarta Selatan. Itu penumpangnya kebetulan cantik sekali, itu penumpangnya cantik sekali. Ketika penumpang itu turun di DO, istilahnya kalau di ojol itu drop out ya, titik penurunan, saya melihat sekilas penumpang itu dengan pakaian seksinya tapi sopan, cantik juga, dia menggandeng tas itu. Tasnya tas mewah juga tuh kalau menurut saya. Cuman kan selayaknya tas mewah itu saya tahu gambar-gambarnya. Kalau tas mewah itu biasanya sahabat ojol juga tahu ada merek diantaranya yang saya tahu tuh ada Gucci ya. Tapi di tas itu dia angkanya 666 berkulit ular tuh. Itu mungkin tanpa saya sadar dan sahabat ojol sadari itu mungkin benar kata Mas Ken. Jadi untuk aliran satanis ini sebenarnya udah banyak di Indonesia. Memang saking hebatnya gaibnya itu mampu menutupi sampai tidak terendus sama sekali ya. Bagus sekali nih sahabat ojol, materi ini kita hadirkan langsung narasumber yang berkaitan. Ya di tasnya yang tadi Mas sebutin itu ada maknanya. Karena perujutan ular itu ada perujutan namanya Dewa Lilith namanya. Dewa Lilith. Ya, Lilith namanya. Lilith itu adalah perwujudan dewa apa ya, dewa ular. Dewa ular. Nagin. Itu istrinya, kalau saya setahu saya itu istrinya Baphomet, istrinya iblis, namanya Lilith. Bukan Nagin. Ya ular ya. Ular ya, bukan ya. Ya, lanjut lagi. Nah, jadi di apa sih namanya, di ketuparan juga itu bisa juga terjadinya propaganda. Itu kan kita kan bisa propaganda itu bisa masuk lewat musik, lewat film, lewat media yang lebih kita juga sekarang banyak youtuber juga mengenai satanisme. Ya, jadi Mas Ken memang ini cukup bahaya juga nih, karena tanpa disadari itu masyarakat itu sebenarnya berdampingan dengan agama. Mohon maaf nih sahabat ojol, saya kompleset sedikit, saya nggak mau bilang agama karena itu akan kontroversi ya. Saya sebutnya sekte terlarang, itu sekte satanisme ya. Tanpa sadar mereka berteman gitu. Cuman mungkin kebetulan si para penganut satanisme ini untuk merekrutnya mereka pilih-pilih ya. Karena takut aliran mereka sendiri terekspos ya. Karena di luar negeri pun kalau mereka udah berani ya, tapi di Indonesia belum berani. Apa mungkin menunggu saatnya apa gimana? Menunggu saatnya. Nanti akan tiba kok saatnya membuat tekanan ini baru. Seperti yang udah ada di Kolombia tuh, kuil Lucifer. Ya, kuil Lucifer itu baru itu ya. Sekte terbaru. Si kalau nggak salah Demian Rozo ya. Demian Rozo ya. Jadi si Demian Rozo itu udah berani perang-perangan ya. Ini cukup bahaya juga nih para sahabat ojol ya. Diharapkan kita semua ini antisipasi nih. Untungnya di sini kita mendatangkan narasumber yang benar-benar akurat. Di Arab Saudi juga sudah mulai. Arab Saudi segitu kentalnya dengan sudah mulai pembangunan kuil, tapi itu lebih ke Illuminati ya. Pembangunan kuil untuk kedatangan dajjal. Memang saya perhatikan juga Arab Saudi sudah
seperti Beda, bebas ya. ya, sudah bebas ya. Ya, Hampir kita ibaratnya dengan yang mereka gemburkan bendera dengan agama itu ada hampir sudah bebas hampir sama bebas, sekali ya. sudah berbeda lagi dengan apa Arab Saudi yang dulu. Iya, kalau istilah ini para sahabat ojol, saya dan para ojol-ojol driver istilahnya sudah Texas lah gitu ya, Ya, sudah bebas. bebas. Kira-kira untuk menurut Mas Ken, kira-kira saya pengen lebih detail lagi untuk masalah ke ritualnya lagi, sistem persembahannya itu ya. Itu sistem persembahannya itu teman saya pernah bercerita sih, untuk sistem persembahannya itu dia membaca artikel pada saat itu dia di internet ya, sahabat ojol, ya ini gila ya nih, ada aliran sekte juga nih namanya sekte satanis, itu dia mempersembahkan namanya bayi ya gitu ya. Jadi kita lakukan persembahannya itu kan di satanisme itu menurut free sex ya. Jadi hasil hubungan bebas itu mengandung lah. Jadi anak dikandung itu untuk persembahan. Bukan dari hasil penculikan ya. Bukan. Jadi kita dari hasil pernikahan. Menarik, jadi mungkin sebagian orang tertarik karena diiming-imingi oleh free sex itu Ya, sendiri ya. juga di free sex, kekayaan, tahta, ya macam. Nah, untuk saya mau menanyakan nih, mohon maaf Mas Ken, waktu Mas Ken menganut sekte satanisme itu, keluarga tahu nggak dan lingkungan pendapat mereka? Mungkin lebih curiga ya, karena penampilan saya kan hitam semua ya. Dan saya juga banyak menyimpan benda-benda untuk ritual saya tanam atau soalnya saya taruh lah di tempat sudut-sudut rumah-rumah saya. Berupa pentagram dan kepala kambing saya taruh. Serba hitam-hitam ya? Banten. Jadi Identik dengan kegelapan ya. Jadi sahabat ojol nih, mohon maaf nih, jadian apa yang mengorak kuda hitam itu satanis atau Ya juga gimana nih? berbeda juga. Oke, ini mohon maaf nih para sahabat ojol yang berkulit hitam, saya nggak bermaksud menyinggung, ini cuma sekedar humor saja ya para sahabat ojol. Kirain saya yang berkulit hitam itu satanis gitu. Itu pendapat keluarga cuma sekedar curiga aja, baru mengendus ya? Ya curiga, dan pada tempat ketahuannya itu pada tahun 2019 saya sudah berhenti. Saya ada konflik di rumah sakit saya yang baru. Konflik rumah sakit yang baru, di situ saya berkata frustasi atau kehilangan pemikiran lah tentang masalah kerjaan ini ya. Di situ sekitar saya pulang kerja, masih ingat banget saya naik kereta dari Manggarai untuk ke rumah ya. Di situ saya berkomunikasi dengan Mbak Komet. Itu saya udah nggak pernah berhubungan lagi semenjak saya menikah ya. Udah gitu saya kontak batin dengan dia, saya bilang di situ saya nggak sanggup lagi untuk menjalani hidup seperti ini, ada keresahan gitu kan dalam diri ini. Lalu dia bilang saya akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dia Bapak itu Dengan cara? nah setelah itu dia datang hanya berbicara Mas. Setelah saya sampai rumah sekitar maghrib gitu ya, saya tidur sambil ritual kecil lah. Bapak itu datang dalam berwujud, itu benar-benar wujud, datang berpenampilan kepala kambing, tanduk, sayapnya api pada kalungnya itu. Itu waktu perwujudan itu ketika di tempat umum atau di rumah, di kamar? Di rumah. Saya tidur sendiri kan, saya beda kamar. Dia datang, itu dia mengasih solusi untuk suicide, bunuh diri di situ. Suicide, bunuh diri. Iya, di situ saya nggak mau, saya menolak, saya tidak mau melakukan dengan bunuh diri. Saya mau meminta jalan keluar lain, tapi dia tidak ada jalan keluar, dan saya bunuh diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, setelah saya ingin mensudahi komunikasi tersebut, tiba-tiba dia masuk ke dalam tubuh saya, kompomennya masuk ke dalam tubuh saya, masuki saya. Di situ saya kehilangan kesadaran, tapi saya masih bisa mengontrolnya, masih bisa kontrol dengan jiwa saya, masih bisa kontrol
saya anggap biasa lah kan, karena sudah lama terbiasa kan. Sudah gitu sekitar saya mau berangkat kerja subuh lah, sekitar subuh dia datang, dia lebih kuat lagi memasuki saya sampai saya nggak sadarkan diri, tapi posisi situ kosong, kata orang tua saya, tempat saya kosong. Untuk sholat pun saya tidak bisa di situ, sudah dikuasai sama bapak tersebut. Surupan. Ya, ibarat kata bahasa ini surupan ya. Sudah kosong, tapi saya tidak ngomong apa-apa. Diam, cuman tatapan mata kosong, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. Sampai untuk bergerak saja saya dibantu sama orang tua. Akhirnya saya nggak berangkat kerja. Sekitar jam 6 pagi dia datang, bukan datang ya, tadi udah datang, dia merasuki saya lebih parah lagi. Akhirnya saya kehilangan kontrol di situ, kesurupan yang berbicara aja. Bapak Muhammad itu berbicara untuk meminta darah itu darah bayi ya. Meminta darah bayi untuk mengganti jiwa saya, tukaran jiwa kan, tadi kan perjanjiannya kan jiwa saya yang saya serahkan itu ditukar sebagai gantinya dia minta darah bayi itu. Akhirnya secara halus minta membunuh bayi. Dia membunuh bayi untuk ritual pertukaran jiwa itu. Jadi jiwa saya nggak ditukar, tapi bayi tersebut yang diambil. Nah setelah saya kesurupan, lalu manggillah keluarga tuh, manggil ustadz tokoh agama lah, ya, yang orang bisa lah menyembuhkan, dipanggil itu. Dan yang usaha pertama nggak bisa, karena nggak bisa berkomunikasi dengan ini, karena saya orang awam saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tiba-tiba di situ saya ngomong bahasa Inggris dengan lancar, langsung cet lincah bahasa ya. Inggris ya. Kan kebetulan adik saya mengerti bahasa Inggris. Di situ kata adik saya meminta darah. Akhirnya sama ustadz itu untuk ditarik nggak bisa juga. Akhirnya manggil ustadz kedua juga tidak bisa. Ustadz ketiga keluarlah tuh obatnya. Ternyata keluarnya itu setelah beberapa menit saja keluarnya, langsung masuk lagi dengan bukan Bapak lagi yang hadir, tapi puluhan makhluk halus masuk ke dalam tubuh saya. Yang pertama yang kata orang tua saya itu berupa macan, 5 macan. Di situ berganti lagi macan. Saya ngamuk, posisi saya seperti macan, ngamuk macan. Terus berubah lagi menjadi sosok kakek, berubah lagi menjadi kuntilanak, berubah lagi menjadi Gundurwo gitu, bukan Gundurwo ya, semacam raksasa. Lalu masuk lagi Bapak Muhammad masuk. Lalu itu setelah beberapa menit itu masuk ke tubuh saya. Kata orang tua saya lari menggigit badan saya. Menggigit badan sendiri. Apa yang digigit itu mas? Tangan sendiri. Banyak ada bekas luka di sini. Tangan sendiri digigitin untuk mengambil darah ya. Terus abis itu setelah menggigit darah dipegangin cepat saya kabur. Situ kan ada benda semacam kayak cat atau pilok gitu. Kata keluarga saya gambar pentagram secara nggak sadar. Satu rumah digambar tanpa sadar seperti itu. Akhirnya manggillah ustadz yang itu hampir 7 ustadz. Tidak sama 7 tokoh agama untuk hanya mengusir si Mbak Muhammad dan kroco-kroconya. Ternyata ustadz yang itu tahu nih titik permasalahannya di mana sih. Ternyata di situ saya baru ingat menyimpan benda-benda bekas ritual yang dulu ternyata saya belum buang. Bekas ritual seperti salib ya, terbalik, lilinnya, bekas patung-patung yang saya buat, patung buat persembahannya masih ada di situ. Ternyata saya lupa saya buang. Akhirnya ustadz itu mengerti, paham. Akhirnya secara nggak langsung ada komunikasi lah antara ibu sini dengan ustadz ini. Ibu sini mau nunjukin
posisi di mana saya masak di barang, secara nggak sadar saya dituntun. Oh jadi dipaksa sama tokoh agama Ya, itu. dipaksa itu tokoh agama itu lumayan. Yang ketujuh bisa mengatasi bisa ya? mengatasi, bisa mengontrol itu. Akhirnya Diambil. ditunjukin, diambil, dikumpulin banyak benda-benda itu, benar-benar kayak dihancurin, cepat berontak juga itu. Termasuk si Satanis Bible. Ya, Satanis Bible itu dibakar-bakarin semuanya, mau dibakar-bakarin, tapi ditarik-tarikin dulu kan di step. Ternyata itu mas, yang apa kita lihat seperti gambar-gambar pentagram terbalik, seperti itu ada rohnya, ada jiwanya di situ, ada setan yang nempel di situ, bersemayam seperti patung-patung tuh bersemayam. Lalu setelah itu apa namanya, setelah dibuang diambil apa yang jin yang lain, kira-kira banyak banget di situ, dimasukin ke dalam botol sama ustadznya itu hampir 2 karung botol aqua yang kira-kira aqua kecil. Jadi satu aqua Makhluk halus itu dimasukin ke dalam botol sama tokoh agama yang kata itu sampai berjumlah 2 karung lah berarti, saking banyaknya makhluk pada masuk ke tubuh saya. Akhirnya setelah itu saya dikontrol sama ustadz itu lah, dikontrol sama ustadz itu. Ustadz itu nggak pulang, tetap di situ, masuk lagi dia. Jadi waktu dibuang masuk lagi, saut-sautan, jadi nyamber ya, masuk lagi. Akhirnya setelah selang sekitar 2 harian udah lumayan pulih tuh, cuma tatapannya masih kosong. Akhirnya saya dibawa ke SPKJ, ternyata di SPKJ tidak mengalami gangguan spesialis kejiwaan. Oh, spesialis. Ya enggak apa sih namanya, tidak mengalami gangguan jiwa. Siapa nganterin keluarga kan? Orang tua enggak pasti mesti gila. Ternyata enggak. Dia cukup lebih juga masih diagnosa medisnya, ternyata enggak ada mengandung jiwa. Setelah berselang hampir 3 hari saya enggak apa sih namanya, enggak sadar. Nanti sadar penuh, sadar enggak apa, kadang-kadang sadar, kadang enggak, hilang-hilangan datangnya. Jadi untuk masa sekarang ini yang Mas Ken sudah, saya katakanlah, lepas dari kegiatan dan meninggalkan ajaran terlarang sekte satanis itu, masih dalam kontrol dari keluarga. Ya, masih sampai sekarang masih. Sampai saat ini masih dalam kontrol keluarga. Masih mengikuti ruqyah karena sampai sekarang masih bisa mengingat alam gaib. Oh, waduh, itu cukup berbahaya juga. Sampai kemarin saya terakhir ya, yang pas di rumah saya dinas itu, kira-kira saya dinas siang, pulang jam 7 malam, saya masih standby di rumah sakit. Saya istirahat, duduk di situ, saya ngelihat di ruang perawat, jadi ada pintu, ada namanya kayak wastafel gitu, tempat buat cuci tabung bekas sisa darah. Di situ saya masuk ruang cuci darah. Ya, di ruang hemodialisa. Saya masuk situ, saya ingat sosok tinggi besar itu, dia lagi ngeliatin darah. Sontak saya kabur itu gitu, dia kok ada badan sambil ngeliatin darah itu pengalaman. Lalu saya juga pernah tuh waktu ketika saya udah kecapean ya, pengen istirahat tidur di situ di ruang perawat sampai malam itu. Saya lagi istirahat tidur sekitar jam setengah 12 ya, suara dirigen jarum kan ada di sana kan, di dekat tempat tadi tuh, tempat wastafel itu ada kayak tempat dirigen jarum buat penyimpan jarum bekas yang sudah dipakai. Jarum suntik alat kesehatan lah ya. Kesehatan yang tidak pakai kan untuk pasien akan tidak darahnya. Situ masuk di situ, dikotok-kotok itu dirigen jarum. Saya posisi di dalam kamar, dikotok. Saya kira tikus kan. Ya. Itu kira-kira ada durasi dikotok itu sekitar 10 menit. Saya keluar, ternyata pas saya keluar suara berhenti, nggak ada apa-apa. Pas saya keluar mau ke kamar mandi itu kan ada pintu ya, saya keluar, ternyata itu apa namanya, tempat tidur pasien getar, goyang semua tempat tidurnya. Saya kabur, saya kunci. Pengalaman yang luar biasa ya. Tapi sekarang berarti udah nggak lagi meninggal ya. Jadi terima kasih Mas Ken atas ceritanya. Jadi para sahabat ojol, di sini saya ingin menyimpulkan untuk masalah sekte satanisme itu, yang pertama itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita wajib waspada karena memang sekte satanisme itu sebenarnya ada di sekitar kita. Saking hebatnya mereka itu,
sampai Tidak. saya sendiri selaku ojol tuh nggak tahu, Tidak mungkin tahu. bisa aja ketika saya nongkrong ojol sebelah kan kenapa dia gacor dan Iya. dia bisa sampai Iya, juga ya mungkin mungkin ya. ya. Ojol saya hancur dia gacor, Iya. wah jangan nih dan itu ya. Nggak, sahabat ojol, saya cuma bercanda. Tapi emang benar, jadi emang siapa tahu aja di lingkungan kita emang kita untuk bergaul juga. Di sini saya nggak mau ngelarang ya, kita selaku masyarakat bergaul pada siapa aja, hanya saja membatasi diri itu baik juga gitu untuk kegiatan yang sekiranya mencurigakan kayak seperti tadi yang kita udah tahu lah. Untuk kegiatan yang tadi Mas Ken bilang itu yang emang udah pasti ke situ, itu kayak seperti acara-acara underground musik yang emang jelas-jelas itu saya baca di artikel itu lirik-liriknya Memuja. pemujaan kepada Harus dewa ya. Baphomet itu Ya harus sendiri bisa ya. memilih-milih apa ya yang kesukaan untuk hobi. Ya jadi di situ sebenarnya kalau saya menarik kesimpulan para sahabat ojol juga sekali lagi, jadi kayaknya nggak ada untungnya juga. Jadi ketika tadi saya perhatikan masalah dan demi masalah itu, Mas Ken itu akhirnya tertimpa masalah sendiri yang akhirnya dia tidak menyelesaikan. Ibaratnya kan si Baphomet itu yang selaku sesembahannya dia, ketika si hambanya bermasalah itu kan harusnya dia akan itu memberikan solusi, tapi di situ dia malah memberikan solusinya itu dalam bentuk bunuh diri, sahabat ojol. Jadi menurut saya sendiri itu nggak ada manfaatnya juga ya, walaupun pada dasarnya kita sendiri mencari segala sesuatunya usahakanlah yang memang dengan semestinya itu dengan kerja keras, jangan semata-mata karena ketenaran, karena ingin cepet kaya, usaha laris laku, akun gacor mungkin atau yang lainnya kita lakukan dengan kerja keras ya. Karena dia sendiri tidak ada manfaatnya ya akhirnya ya. Wah, sebelumnya nih para sahabat ojol nih, mungkin di next acara kita selanjutnya kita akan menampilkan lagi narasumber yang memang saya ingatkan selalu di channel Ojol Misteri itu narasumber itu selalu beda dan beda gitu. Jadi untuk sekaligus pengetahuannya juga, mungkin jika ada para sahabat ojol yang ingin materi yang ditampilkan itu bisa komen di bawah, misalnya Mas Ren tim Ojol Misteri coba dong tolong kupas tuntas tentang masalah ini, hadirkan narasumber atau bahkan datang ke lokasinya langsung, itu kita bisa komen di bawah. Sebelumnya jangan lupa juga tombol like, subscribe dan loncengnya karena itu semua gratis. Ya, para sahabat ojol, kita akhiri acara ini. Terima kasih Mas Ken, sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Bye.